Mana yang lebih menguntungkan, investasi emas atau investasi properti? Tidak bisa dipungkiri, instrumen investasi yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia pada saat ini adalah investasi emas dan properti. Emas dan properti merupakan pilihan investasi yang aman dan menguntungkan, karena dalam jangka panjang, harganya cenderung terus meningkat. Semakin cepat kita memulai investasi, maka semakin cepat pula kita memperoleh keuntungan di masa depan. Dua investasi ini dianggap aman atau risk-free bagi orang awam yang ingin berinvestasi tetapi tidak mau mengambil risiko. Selain itu, emas dan properti mudah diuangkan saat kita membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, baik dengan dijual atau digadaikan. Lalu, di antara keduanya, manakah yang lebih menguntungkan? Investasi emas atau properti? Mari kita bahas investasi emas terlebih dahulu. Berinvestasi emas tidak lagi membutuhkan modal yang besar, terlebih semenjak ada produk tabungan emas dan pembiayaan emas. Tabungan emas memungkinkan kita untuk menabung dan berinvestasi secara bersamaan, berbeda dengan mencicil atau pembiayaan emas. Melalui tabungan emas, kita tidak perlu membayar sejumlah uang muka di awal. Cukup dengan membuka rekening tabungan emas dengan membayar biaya pembukaan rekening dan biaya pembelian materai. Kamu sudah bisa memiliki emas dengan berat minimal 0,01 gram saja. Setiap dana yang kita setorkan ke rekening akan segera dikonversikan ke dalam bentuk emas. Kemudian yang kedua, pembiayaan emas. Dengan fasilitas pembiayaan atau kredit, kita bisa membeli emas dengan cara mengangsur. Fasilitas ini mudah diperoleh secara aman melalui bank syariah atau perusahaan pegadaian. Dengan uang muka umumnya 10 hingga 20% dari harga emas. Setelah membayar uang muka, kita dapat mengangsur emas tersebut setiap bulan selama jangka waktu yang diperjanjikan, mulai dari 3 hingga 5 tahun. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh produk tabungan emas dan fasilitas pembiayaan emas tidaklah rumit. Biaya administrasi yang ditetapkan juga terbilang rendah. Dan bagi masyarakat awam, yang jauh lebih mudah adalah membeli emas dalam bentuk perhiasan. Selain untuk investasi, emas dalam bentuk perhiasan ini pun dapat dipakai kemana-mana. Selain modal yang kecil dan mudah untuk dimulai, emas nyatanya juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama adalah kenaikan harga yang relatif lambat. Walaupun setiap tahun harga emas terus naik, namun kenaikannya tidaklah signifikan, yang menuntun pada kekurangan yang kedua, yaitu keuntungan yang relatif kecil dibandingkan dengan investasi lainnya. Selain itu, emas juga sulit disimpan dan rawan hilang. Selanjutnya, investasi properti. Investasi properti adalah pembelian properti atau real estate dengan tujuan mendapat keuntungan melalui kegiatan usaha penyewaan atau penjualan kembali properti di masa depan atau keduanya. Jadi, properti tersebut tidak dibeli sebagai tempat tinggal pembelinya. Investasi properti adalah salah satu investasi yang menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dibandingkan emas yang kenaikan harganya terbilang lambat, investasi properti sebenarnya jauh lebih banyak menghasilkan keuntungan. Tak hanya itu, investor juga akan mendapatkan penghasilan rutin bulanan dari properti yang disewakan. Hal ini sangat berbeda dengan emas, yang hasil investasinya hanya akan kita dapatkan dalam satu masa saja. Tapi, ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh investasi properti yang patut dijadikan pertimbangan sebelum memilih mana yang lebih menguntungkan dan memudahkan kita selaku orang awam. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya, untuk memulai investasi properti, tentu saja pertama kita harus menyiapkan modal yang besar. Berbeda dengan emas yang bisa dimulai dengan harga yang sangat murah, properti justru sebaliknya. Untuk memulai investasi ini, investor harus menyiapkan modal paling sedikit di angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain modal yang besar, kedepannya para investor juga harus mengeluarkan biaya perawatan. Hal ini terjadi apabila properti tersebut tidak ditempati dalam jangka waktu tertentu. Bukannya dapat pemasukan bulanan, kita justru malah akan melakukan pengeluaran.
Memiliki properti juga berarti kita harus siap membayar berbagai macam pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Kelemahan selanjutnya adalah sulitnya liquid. Jika kita sedang membutuhkan dana segar secepatnya, maka investasi properti tidak bisa kita andalkan. Karena menjual properti butuh waktu yang cukup lama, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Tidak hanya itu, investasi properti juga rawan sengketa apabila properti yang kita beli tidak ditelusuri sejarahnya dengan baik. Jika melihat perbandingan dan juga kelebihan serta kelemahan investasi emas dan investasi properti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil investasi properti jauh lebih besar dibandingkan emas. Namun, risiko dan pengeluaran serta modal untuk investasi properti juga jauh lebih besar dari emas. Untuk itu, sebelum memulai investasi, sesuaikan dengan modal yang kita punya. Karena sejatinya investasi haruslah merupakan uang dingin atau uang milik sendiri, bukan uang pinjaman. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai investasi emas dan investasi properti. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas instrumen-instrumen investasi lainnya, yaitu reksadana, obligasi, dan deposito. Untuk itu, jangan sampai terlewatkan.